Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aslamiah dari Universitas Ahmad Dahlan, Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika Berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oke, pada pembahasan bab 1 ataupun pendahuluan ya, di sini ada 1.1 latar belakang masalah. Matematika merupakan dasar bagi ilmu-ilmu lain seperti fisika, kimia, biologi maupun matematika itu sendiri. Sehingga begitu penting peran dari matematika dalam kehidupan dan selalu mengalami perkembangan. Nah, di sisi lain, Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi yaitu bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan juga kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Nah, sisi lain kita lihat fakta ya, ini didapatkan dari hasil wawancara guru pengampu mata pelajaran matematika di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa memang sudah ada, namun masih tetap perlu untuk ditingkatkan. Nah, kemudian juga diperkuat oleh peneliti Zazda mengungkapkan bahwa hasil visa Indonesia itu masih rendah. Nah, sehingga dari fakta ini kan kemampuan berpikir kritis siswa itu masih perlu untuk ditingkatkan. Nah, adapun penyebab rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa itu disebabkan karena belum mampu menganalisis pertanyaan dan membuat kesimpulan dikarenakan kurangnya strategi atau model dalam pembelajaran. Nah, di sini Anissa dan Safitri menjelaskan untuk meningkatkan berpikir kritis ya dan kreatif gitu ya, guru harus menciptakan perubahan dalam pendekatan dan pengajaran dalam matematika yang cocok. Lebih lanjut, mereka mengungkapkan bahwa salah satu pendekatan yang dapat diterapkan yakni pendekatan saintifik. Adapun Yanwar dan Fadila juga mengungkapkan bahwa kriteria proses pembelajaran saintifik adalah mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis. Nah, jadi dari dua peneliti ini ya, Anissa dan juga Yanwar, itu mengatakan bahwa pendekatan saintifik bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, melaksanakan proses pembelajarannya menggunakan saintifik perlu adanya sebuah media atau bahan ajar. Penggunaan media pembelajaran merupakan salah satu penentu sukses juga dalam proses pembelajaran. Nah, adapun guru pengampu matematika di SMK Muhammadiyah 1 itu mengungkapkan bahwa bahan ajar yang sering digunakan itu adalah buku paket, modul, LKPD gitu ya, dan juga menggunakan video pembelajaran. Nah, namun di sini beliau juga menyarankan gitu ya, harus mencoba bahan ajar yang bernuansa daring dan perlu juga mencoba menggunakan media teknologi informasi. Apalagi hari ini masa pandemi, maka ya media atau bahan ajar yang berbau teknologi informasi ini sangat diperlukan. Identifikasi masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, siswa masih kurang tertarik dan merasa bosan dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Kedua, kemampuan berpikir kritis matematis siswa masih perlu ditingkatkan. Ketiga, multimedia berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa belum tersedia. Di sini rumusan masalah penelitiannya itu ada 5. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan multimedia matematika berbasis Android tersebut. Yang kedua, bagaimana kepalitan multimedia itu tadi. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan multimedianya. Yang keempat, bagaimana keefektifan multimedianya. Yang kelima, bagaimana capaian peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah siswa menggunakan multimedia yang sudah dibuat. Ya, adapun tujuan penelitian di sini masih sejalan dengan rumusan masalah ya, yakni ada 5.
Yang pertama, untuk menghasilkan multimedia pembelajaran matematika berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui apakah multimedia itu valid atau tidak. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah multimedia itu praktis atau tidak. Sedangkan yang keempat, ingin mengetahui apakah multimedia itu efektif digunakan atau tidak. Nah, yang kelima, ingin mengetahui bagaimana capaian kemampuan berpikir kritis siswa setelah menggunakan multimedia yang telah dibuat. Spesifikasi produk yang akan dikembangkan, yaitu multimedia pembelajaran matematika berbasis Android yang dikhususkan pada materi program linear. Produk pengembangan dalam penelitian ini dibuat dengan berbantuan perangkat lunak, yaitu Smart App Creator dan juga Canva. Produk yang dirancang khusus dengan mengintegrasikan 5 sintak pendekatan saintifik beserta indikator yang ada berpikir kritis. Nah, sintak pendekatan saintifik yang termuat dalam penelitian ini yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan informasi, dan mengkomunikasikan. Sedangkan tahapan berpikir kritis dalam produk pengembangan ini yaitu mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan juga menyimpulkan. Ya, masuk kepada bab 2. Nah, di sini ada 2.1 terkait kajian teori. Nah, yang pertama, ini pembahasan tentang matematika. Pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai proses interaktif siswa pada lingkungan belajar yang berkenaan dengan ilmu dasar dari ilmu pengetahuan, baik yang berbentuk abstrak, konsep maupun penggunaan formula. Nah, lalu yang kedua di sini ada terkait kemampuan berpikir kritis siswa adalah kekuatan berpikir yang harus dibangun pada siswa sehingga menjadi suatu watak atau kepribadian yang terpatri dalam kehidupan siswa untuk memecahkan segala persoalan hidupnya dengan cara mengidentifikasi setiap informasi yang diterimanya, lalu mampu untuk mengevaluasi dan kemudian menyimpulkan secara sistematis dan mampu mengemukakan pendapat dengan cara yang terorganisir. Nah, sementara tujuan dari berpikir kritis yakni membuat siswa mampu mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan, menghasilkan kesimpulan, dan pemecahan masalah dengan alasan yang baik. Nah, yang ketiga, peneliti Palakin dan Pahino itu mengungkapkan bahwa pendekatan saintifik merupakan proses belajar mengajar yang didesain sedemikian rupa agar siswa secara aktif menemukan motif, hukum, atau prinsip melalui step by step, mengamati atau menemukan masalah, merincikan problem, mengajukan hipotesis, mengumpulkan bukti atau data, menarik hasil yang didapatkan, dan mengkomunikasikan konsep. Adapun tahapan dari pendekatan saintifik itu ada 5. Ini pendapat dari Palakin dan juga Pahino ini, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengelola informasi, dan juga mengkomunikasikan. Nah, sedangkan yang keempat, multimedia pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media pembelajaran yang memuat elemen-elemen yang ada pada multimedia, yaitu teks, grafik atau gambar animasi, audio, dan juga video. Nah, adapun yang dimaksud dengan berbasis Android pada penelitian ini adalah berupa pengembangan media pembelajaran dengan memanfaatkan telepon seluler, dengan membuat mobile learning yang diajukan untuk semua telepon seluler berplatform Android. Oke, di sini kita bisa melihat adanya keterkaitan multimedia pembelajaran berbasis Android dengan pendekatan saintifik dan juga dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Bisa dilihat tanda panah yang menghubungkan sintak kepada konten media dan juga tahapan yang ada berpikir kritis kepada konten media itu tadi. Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ini, di sini ada 5 fakta. Yang pertama dari Permendiknas yang mengatakan bahwa
pelajaran matematika itu sangat penting diberikan kepada peserta didik mulai dari sekolah dasar. Nah, tujuannya untuk membentuk kemampuan berpikir. Nah, di mana salah satunya di situ ada kemampuan berpikir kritis. Sedangkan fakta yang kedua, kriteria proses pembelajaran saintifik, yaitu mampu mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis dan juga analisis dan lainnya. Nah, dalam arti di sini, pembelajaran saintifik itu akan mampu mendorong siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, sedangkan yang ketiga, dari guru pengampu mata pelajaran matematika di SMK Muhammadiyah Yogyakarta yang mengatakan bahwa berpikir kritis siswa masih perlu untuk ditingkatkan, walaupun tetap udah ada gitu ya, tapi masih perlu juga untuk ditingkatkan. Nah, di mana beliau juga mengungkapkan bahwa bahan ajar yang sering digunakan itu adalah berupa buku paket, LKPD, modul, atau juga adanya video pembelajaran. Nah, dan di sisi lain, beliau juga mengungkapkan bahwa perlunya untuk menggunakan media teknologi informasi, apalagi di zaman pandemi hari ini. Nah, di sisi lain, fakta yang keempat, seorang peneliti, yaitu Hikayat dan juga teman-temannya, mengungkapkan bahwa hasil PISA Indonesia itu menunjukkan pada peringkat yang masih rendah, sehingga masih butuh banget untuk ditingkatkan lagi proses berpikirnya. Sedangkan fakta yang kelima, ini dari NCTN, yang menyatakan pada intinya bahwa media ataupun teknologi itu sangat penting dalam dunia pembelajaran gitu ya. Nah, sehingga dari fakta ini akan mengembangkan sebuah multimedia pembelajaran matematika berbasis Android dengan tujuan multimedia itu mampu meningkatkan berpikir kritis siswa. Adapun hasil yang diharapkan yaitu berupa multimedia berbasis Android yang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oke, masuk kepada bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Di sini ada 3.1, desain penelitian ya. Jenis penelitian dari penelitian ini yaitu penelitian pengembangan dengan produk pengembangan berupa multimedia pembelajaran matematika berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, sementara metode penelitiannya itu menggunakan metode kombinasi atau mixed methods. Nah, metode kombinasi ini dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang memadukan dua metode, yakni metode kuantitatif dan juga metode kualitatif. Nah, adapun strategi penelitiannya itu menggunakan jenis sequential exponentiary. Nah, dengan desain mixed methods ya. Lalu bisa kita lihat ya ilustrasi dari strategi ini. Di sini ada gambar ya, bisa kita lihat gambar 3.1, kualitatif data collection, kemudian kualitatif data analysis, kuantitatif data collection, kuantitatif data analysis, dan interpreters on the entry analysis. Nah, jadi ini diambil dari teorinya Creswell gitu. Prosedur penelitian dalam pengembangan ini menggunakan dua prosedur ya. Yang pertama itu menggunakan desain pengembangan, yakni menggunakan ADDIE, yaitu Analysis, Development, Design, Implementation, dan juga Evaluasi. Sedangkan prosedur yang kedua itu menggunakan desain eksperimen. Oke, terkait subjek penelitian, di sini menggunakan 3 subjek ya. Yang pertama itu ada ahli materi, di mana akan diambil dari satu dosen dan kemudian guru pengampu dari sekolah, dari pengampu matematika. Kedua itu ada ahli media, dan yang ketiga itu ada siswa, di mana siswa ini berperan sebagai penilai kualitas kepraktisan dari multimedia dan juga bagaimana keefektifan produk yang akan dikembangkan. Teknik dan instrumen pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara yang sudah dilakukan kepada guru pengampu matematika di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, sedangkan instrumen pengumpulan datanya itu berupa non-test dan juga tes, yaitu non-testnya adalah angket, sedangkan tesnya itu adalah soal pretest maupun soal post-test. Nah, uji instrumennya menggunakan uji validitas. Uji validitas yang digunakan adalah validitas isi dan juga validitas konstruk. Instrumen tes dalam penelitian ini berupa soal pretest dan juga post-test yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Instrumen tersebut akan divalidasi oleh ahli terkait kesesuaian tes isi dengan indikator pencapaian kompetensi yang dicapai. Sementara itu, instrumen non-testnya dalam penelitian ini berupa angket ahli materi, angket ahli media, dan juga angket respons siswa. Setiap instrumen angket tersebut akan divalidasi dengan melihat kesesuaian butir-butir pertanyaan dengan kisi-kisi instrumen angket masing-masing. Adapun teknik analisis datanya dalam penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mengetahui data kualitas produk yang meliputi kevalitan, kepraktisan, dan juga keefektifannya. Data dianalisis dengan cara mengubah data kuantitatif menjadi kualitatif. Data kuantitatif dikonversi menjadi data kualitatif berdasarkan kriteria kualitatif yang diadaptasi dari Widoyo yang ada di dalam jurnal Agrium Room ya. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel 3.6, adanya tabel konversi data kualitatif ke data kuantitatif. Oke, untuk mengetahui apakah multimedia kita itu atau produk kita ya valid atau praktis ya, maka kita akan menjumlahkan gitu ya. Pertama-tama dijumlahkan dulu skor yang kita dapatkan dari ahli, kemudian juga dari siswa, kemudian kita hitung skor rata-ratanya menggunakan rumus yang udah tertera di sini. Lalu setelah kita masukkan ya, kita hitung rata-ratanya, kemudian kita lihat bagaimana kriteria penilaian dari hasil skor yang sudah didapatkan. Nah, dilihat kriterianya di mana kalau dia itu ahli materi, maka cocokkan ya kriteria penilaiannya yang ada pada tabel 3.7 gitu. Kemudian sedangkan ahli medianya yang ada tertera pada tabel 3.8, dan juga untuk data kepraktisan yaitu yang didapatkan dari siswa. Setelah dihitung rata-ratanya, kemudian dilihat kriterianya apakah memang mencapai nilai baik ya atau cukup baik gitu ya. Nah, atau malah tidak praktis ya, atau di bawah kurang gitu ya, mencapai nilai kurang itu tadi. Ya, jadi kalau di slide yang sebelumnya itu adalah menjelaskan bagaimana tata cara menganalisis data kevalitan dan juga kepraktisan. Sedangkan sekarang ini masuk kepada teknik analisis data keefektifan gitu ya. Nah, di mana di sini menggunakan beberapa langkah. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data pretest dari kelas kontrol dan juga kelas eksperimen merupakan data berdistribusi sama atau tidak. Ya, di mana pengujian uji normalitas ini tadi menggunakan uji Lilliford yang diuraikan sebagai berikut. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, rumusan hipotesis. Jadi ditentukan dulu hipotesisnya apa gitu ya. Jadi kalau di penelitian saya ini hipotesisnya adalah H0
merupakan data nilai pretest, kelas kontrol atau eksperimen yang berdistribusi normal. Sedangkan H1-nya adalah data nilai pretest, kelas kontrol atau eksperimen tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung menggunakan rumus uji Lillieford-nya. Kemudian menguji kriteria ujinya ya. Lalu masuk kepada kriteria ujinya. Nah, setelah tadi data udah diuji secara normalitas, kemudian masuk kepada langkah yang kedua, yaitu uji homogenitas. Nah, ini tujuannya untuk mengetahui apakah nilai pretest dan juga post-test merupakan data yang seragam atau tidak antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Nah, pengujian ini menggunakan uji varian atau uji F ya, dengan uraian sebagai berikut, yaitu menggunakan 4 langkah ya. Yang pertama, tetap tadi tentukan dulu rumusan hipotesisnya. Nah, dan di sini tetap sama ya, H0-nya ini data nilai pretest atau post-test yang mempunyai variansi apakah dia sama atau homogen gitu ya. Atau kriteria yang sama gitu ya. H1-nya ini adalah data nilai pretest post-test yang mempunyai varian yang berbeda atau disebut tidak homogen. Nah, kemudian data itu akan dihitung menggunakan rumus varians atau standar deviasi. Lalu setelah itu digunakan rumus F hitung. Nah, dan terakhir itu adalah kriteria uji F-nya gitu ya. Nah, setelah uji normalitas dan juga uji homogenitas, maka masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu uji T atau uji dua pihak gitu ya. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Nah, uji T dua pihak diuraikan sebagai berikut gitu ya. Yang pertama itu ya tetap sama, tentukan rumusan hipotesisnya ya. Kemudian hitung datanya menggunakan uji T, lalu menentukan kriteria ujinya begitu ya. Apakah diterima atau ditolak gitu. Kemudian langkah yang terakhir dalam teknik analisis data keefektifan ya, itu adalah uji Uman-Whitney ya, dimana ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas efektifan produk dengan menggunakan data nilai post-test siswa, kelas kontrol, dan juga kelas eksperimen. Nah, langkah-langkah ujinya ini tadi menggunakan dua langkah ya. Yang pertama, jelas yaitu menentukan hipotesisnya, di mana dalam penelitian saya hipotesisnya itu adalah H0, yaitu kemampuan akhir kelas eksperimen tidak lebih baik dari kemampuan akhir kelas kontrol. Sedangkan H1-nya itu adalah kemampuan akhir kelas eksperimen sama dengan kemampuan akhir kelas kontrol. Jadi, tujuan uji yang terakhir ini adalah untuk melihat apakah hasil akhirnya ini tadi dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol sama atau tidak gitu ya. Jadi kalau hasil akhirnya sama ya otomatis multimedia yang dibuat tidak mencapai ya tingkat kemampuan berpikir kritis siswa. Tapi kalau ada perbedaan antara kelas kontrol dan juga kelas eksperimen, yang pastinya kelas eksperimennya itu harus lebih tinggi gitu ya. Nah, maka multimedia itu tadi ya berhasil gitu ya mencapai kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, lalu setelah ditentukan rumusan hipotesisnya, maka dihitung ya menggunakan rumus uji Uman-Whitney ini tadi. Alhamdulillah, mungkin itu penjelasan dari proposal tesis saya ya yang memuat bab 1, bab 2, bab 3 dengan judul pengembangan multimedia pembelajaran matematika berbasis Android untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.
Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.